Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan studi kasus dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, yaitu studi kasusnya yang berjudul pengembangan perangkat lunak untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital di desa wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk perkenalannya, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Arya Maulana Arifin dengan NIM 2230511008. Dan untuk saya sendiri Davin Alpian Juanda dengan NIM 2230511022. Dan selanjutnya Ari Andika dengan NIM 2230511023. Moch Rival Andriansyah dengan NIM 2230511036. Dan untuk yang terakhir Nedisa Surya Lesmana dengan NIM 2230511053. Oke, selanjutnya saya serahkan ke pemateri pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel. Pada kesempatan kali ini kami akan hasil proyek pengembangan perangkat lunak yang kami rancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis di Kabupaten Sukabumi. Pengembangan perangkat lunak berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM di desa-desa Kabupaten Sukabumi memiliki peran penting dalam meningkatnya daya saing lokal. Dalam era transformasi digital, sangat diperlukan sistem yang mampu membantu UMKM dengan pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi bisnis, serta mendorong ekonomi pedesaan. Terbahkan, transformasi digital di sektor ekonomi pedesaan adalah langkah strategis untuk membangun baru bagi pelaku. Namun terdapat berbagai kendala yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur, literasi digital yang rendah, dan minimnya perangkat lunak yang sesuai dengan hal. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem yang tidak hanya akses sosial tetapi juga melakukan pengelolaan data bisnis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang rumusan masalah dalam merancang sistem perangkat lunak. Rumusan masalah yang dihadapi di antara lainnya ada tiga, yaitu bagaimana merancang sistem perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di pedesaan. Dan yang kedua, fitur-fitur apa yang harus ada untuk mendigitalisasi proses bisnis dengan secara efektif. Dan yang terakhir, bagaimana memastikan implementasi sistem ini berjalan, berkelanjutan, dan dapat diterima oleh masyarakat desa. Dan untuk tujuan pengembangan, yaitu tujuan utama pengembangan perangkat lunak ini adalah yang pertama menyediakan platform digital yang ramah pengguna untuk membantu UMKM dalam mengelola produk dan transaksi. Yang kedua, mendukung digitalisasi bisnis lokal dengan sistem yang mudah diakses dan digunakan. Dan untuk yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional UMKM dan memperluas pasar melalui teknologi digital. Oke, mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari sistem ini antara lain, satu, bagi pemerintah daerah mempercepat digitalisasi desa dan meningkatkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Dua, bagi pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha, memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Tiga, bagi masyarakat menciptakan peluang kerja baru di bidang digital serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Metodologi pengembangan, metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini adalah
SDLC dengan mode waterfall. Model ini cocok untuk proyek dengan ruang lingkup yang jelas dan waktu terbatas. Tahapan yang dilakukan mencakup: 1. Menganalisis kebutuhan sistem, 2. Desain sistem dan antarmuka pengguna, 3. Implementasi dan pengujian, 4. Pemeliharaan dan pembaruan sesuai dengan umpan balik pengguna. 3. Analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terbagi menjadi fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional: pengelolaan produk, transaksi, laporan, dan manajemen pengguna. 2. Kebutuhan non-fungsional: responsivitas di berbagai perangkat, keamanan data yang dijamin, dan ke dalam sistem meski pada koneksi internet terbatas di perdesaan. Nah, cuman beres ya, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Andriansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Perancangan sistem mencakup beberapa komponen penting, antara lain arsitektur berbasis client server yang memungkinkan akses data secara efisien. Yang kedua ada desain antarmuka pengguna yang simpel dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga ada penggunaan database relasional untuk mengelola data produk, transaksi, dan laporan secara efisien. Selanjutnya ada implementasi dan uji coba. Sistem diuji menggunakan metode black box testing untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan dari sisi pengguna. Pengujian dilakukan untuk memastikan fungsionalitas sistem yang meliputi input, produk, pemesanan, pengelolaan laporan, dan responsivitas di perangkat mobile. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Selanjutnya ada strategi implementasi yang dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama ada sosialisasi penyuluhan kepada pelaku UMKM dan perangkat desa mengenai manfaat sistem. Yang kedua ada uji coba terbatas, pengujian sistem di 2 desa untuk melihat efektivitasnya. Yang ketiga ada penerapan luas, penerapan sistem di lebih banyak desa setelah evaluasi uji coba. Rencana pengembangan berkelanjutan mencakup: yang ke satu, integrasi dengan sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi. Yang kedua, pengembangan fitur tambahan seperti sistem rating produk dan analitik data penjualan. Yang ketiga, replikasi sistem ke desa-desa lain di Indonesia agar dapat memperluas dampak positif sistem. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pengembangan perangkat lunak berbasis web untuk UMKM desa sangat penting dalam mendigitalisasi usaha mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa saran untuk keberlanjutan pengembangan sistem ini termasuk: yang ke satu, dukungan penuh dan pemerintah dalam hal kebijakan, pendanaan, dan infrastruktur. Yang kedua, pelatihan rutin bagi pelaku UMKM dan perangkat desa untuk meningkatkan literasi digital. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi terkini seperti pembayaran digital dan analisis data untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beres, boy. Jadi, Gus, beres. Di stop kan, guys? Satu mana? Di mono.
Kayak ke dina ya. Oke, mungkin sekian dari presentasi yang kami jelaskan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.